selamat datang di Singgah Untuk Pergi bersama aku Gayatri dan Mas Ayu Dewi. Yes, kita mau ngapain hari ini? Mau cerita apa sama teman-teman semua? Jadi seperti yang teman-teman lihat di episode sebelumnya, kalau melihat Mas Ayu dengan singgah bersama seseorang yang lain, singgah bersama teman gitu, gaya dengan gaya bicara lebih membawa ketenangan hati gitu. Sedangkan Mas Ayu lebih membawakan kisah-kisah yang menarik dan unik untuk inspiratif juga ya. Inspiratif, betul. Bagi para perempuan. Ternyata setelah kita lihat-lihat episode sebelum-sebelumnya, perempuan itu punya kisah yang kompleks. Dan mungkin bisa diawali dari perempuan dengan cintanya. Perempuan dengan cintanya. Berawal dari seorang perempuan, teman Mas Ayu yang dia sudah mempunyai pilihan bahwa tidak akan menikah, pada akhirnya luluh dengan seseorang laki-laki yang pada akhirnya mereka menikah gitu. Kalau kita ngelihat kekurangan dari pasangan, aku rasa tuh pasti ada terus gitu. Mungkin aduh pasanganku kok kurang perhatian ya, pasanganku kok kurang romantis ya, pasanganku kok kurang bisa apresiasi aku, pasanganku kok kurang nyambung diajak ngobrol gitu ya. Kalau ngomongin kekurangan pasti ada kekurangan gitu loh. Jadi kalau aku sih kekurangan tuh bukan jadi satu alasan buat kita akhirnya mengakhiri sebuah hubungan atau jadi alasan. Kan ada nih yang biasanya ngomong yaudah kita putus karena kayaknya kita nggak bisa nyambung lagi gitu. Kayaknya kamu nggak bisa memahamin aku. Kalau kita ngomong kekurangan pasti ada aja kekurangan gitu loh. Tapi waktu kekurangan ini bisa akhirnya jadi satu hal yang bisa dinikmati bareng-bareng, itu nikmat juga kok. Oke. Jadi kayak nggak apa-apa, kekurangan tuh kayak jangan jadiin alasan buat mengakhiri hubungan, tapi buat dinikmatin bareng-bareng aja gitu. Ya sebenarnya cinta tuh kompleks juga sih. Banyak arti juga, artinya luas banget. Mungkin bisa cinta ke pekerjaan, bisa cinta ke keluarga, ke pasangan juga, gitu. Nah, apa ya? Kita tuh juga pengen merecap itu semua gitu, bahwa cinta itu nggak di situ-situ aja gitu. Terus kemudian perempuan itu juga dengan hobi. Perempuan dengan hobi mungkin dilihat ya udah hobi perempuan ya gitu-gitu aja gitu nggak sih? Tapi ternyata ini beda gitu. Hobi yang mungkin bisa membuat sebuah stigma yang negatif. Tapi ternyata ketika dia menjalaninya dan enjoy aja sih, it's not big deal, itu it's okay, baik-baik aja gitu. Asalkan dia tetap menjaga kepercayaan keluarganya, orang-orang di sekitarnya, dan tidak merugikan orang lain. Oh, Gigi kok tahu-tahu banyak yang kaget sebenarnya saya. Karena kan banyak yang tahu kan, aku awalnya kayak gimana, kok tahu-tahu kayak gini gitu. Ada apa nih gitu, banyak kepo kan. Cuman terus ya aku udah amat gitu. Ya aku sendiri kok ini hidupku gitu loh. Itu yang paling penting sih. Karena biasanya yang kita lakukan takutnya malah menyakiti hati orang lain gitu. Padahal sih ya enggak juga gitu kan. Betul. Betul. Next, perempuan dengan pendiriannya. Ada mungkin dari kita yang seperti kebingungan ya, untuk memilih gitu. Aduh, aku bingung banget memilih. Aku kayak nggak bisa memilih. Kenapa sih harus ada pilihan ini? Kenapa nggak aku menjalani keduanya aja gitu? Tapi pada akhirnya sebuah pilihan itu kan memang hal yang harus dijalani. Asalkan kita tahu resiko dan konsekuensinya gitu. Yap. Dan pendirian ini adalah sebuah titik awal perjuangan ya. Ketika sebuah kisah bahwa perempuan itu harus memilih pasangan ataupun keluarga karena dia akan menikah beda agama gitu. Nah itu kan permasalahan yang mungkin teman-teman sendiri juga udah sering dengar atau sering tahu gitu. Tapi ternyata sebuah pendirian ini diperlukan dari seorang perempuan karena ya memang dia siap dengan segala resikonya. Akhirnya inilah ada percakapan di mana yang kita tuh beda agama loh. Kita yakin mau bareng. Terus ya nanti selamanya ya bakalan beda agama. Jujur kalau dari aku, kamu tahu aku gimana, aku nggak bakalan ngalah. Aku dari awal aku sudah menegaskan aku tidak akan mengalah karena agama ini pertama, selain aku udah yakin sejak kecil
aku tuh orang yang gini loh Mas Ayu, aku melakukan sesuatu harus ada alasan. Gitu. Aku nggak ada alasan untuk meninggalkan hal yang udah aku imani sekarang. Jadi sampai kapanpun ya aku akan berteguh. Yang sudah aku ambil, yang sudah aku banyak belajar dari yang sudah di-share Kak Mas Ayu, yang aku share juga gitu, kita perempuan pasti banyak dihadapkan dengan berbagai pilihan yang akhirnya membuat kita harus mendapatkan satu keputusan gitu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah pastinya, karena banyak hal di luar sana pun yang akhirnya mempengaruhi itu gitu. Dan mungkin aja keputusan yang kita ambil itu sedikit bersinggungan dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu, yang membuat perempuan akhirnya ragu untuk apakah ini pilihan yang benar yang aku ambil gitu kan. Dan semua pilihan itu tuh adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, dan aku sangat menghargai dan sangat amazed banget sama perempuan-perempuan di luar sana, yang dimana aku ambil dari cerita Singgah Bersama yang Kak Mas Ayu lakukan gitu sama teman-teman semuanya. Dan perempuan dengan keberaniannya juga sangat-sangat bisa menyentuh aku. Sempat aku sedikit cerita ya Kak, karena mungkin ketika Kak Mas Ayu lagi ngobrol sama teman-teman gitu, aku jarang ada di venue-nya gitu. Dan ketika aku berada di set pada waktu itu, aku ngelihat secara langsung ini aura-aura semangat, aura-aura positifnya itu bisa aku rasain banget Kak. Karena kayak ini tuh perempuan loh, bisa seberani itu ngambil keputusan yang mungkin aku dan Kak Mas Ayu ketika berada di posisi itu bisa mikir 2 kali gitu. Tapi ketika dengar cerita teman-teman perempuan kita tuh ngerasa yang kayak gila, ini perempuan keren banget gitu. Dan yang menurutku ini cerita yang balik lagi tadi, perempuan itu kan kompleks kisahnya gitu, dan yang pasti inspiratif. Dan dibalik semua itu ada isak tangis, ada tawa juga yang mengiringi setiap ceritanya perempuan. Ya saat itu memang berat ya, cuman kayak aku berpikir bahwa belum tentu aku punya kesempatan kedua untuk having a baby, so I take the challenge sih gitu. Dan ya gimana Kak Mas Ayu dari yang sudah kita hadapin semuanya, cerita-cerita itu? Jadi kalau Mas Ayu lihat waktu ngobrol langsung ya, bener-bener sampai mungkin muka tuh nggak kekontrol karena saking amazed-nya sama perempuan-perempuan ini gitu, kok bisa ya dia memilih pilihan itu. Dan kemudian perempuan dengan orang-orang di sekitarnya gitu, itu kan juga bagaimana dia menerima lingkungannya juga gitu, lingkungan juga menerima perempuan ini gitu. Itu kan pasti proses yang berat gitu. Dan yang paling aku kagumin dari semua teman-teman perempuan yang sudah membagikan ceritanya kepada kami berdua, itu adalah bagaimana mereka itu bisa mengenali diri mereka sendiri, bisa menerima apa yang terjadi. Karena banyak hal di luar sana yang sebenarnya terjadi, tapi dari pikiran kita, dari hati kita tuh menolak akan hal itu gitu. Padahal ketika kita bisa mengolah semua yang hadir di dalam hidup kita, itu bisa menjadikan diri kita mungkin lebih dewasa lagi gitu, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi gitu. Saat itu duniaku runtuh Mas, saya kayak ya di usia yang segini aku juga sebenarnya pengen gitu punya anak, punya keluarga, tapi harus mengalami hal itu gitu. Bagaimana dengan kemudian pacarku nantinya atau calon suamiku nantinya? Apakah bisa menerima hal ini? Apakah bisa pasti akan punya mimpi, punya keluarga yang lengkap, punya anak ini. Mungkin kalau dilihat dari episode kemarin juga, alasan kita kenapa sih kok perempuan gitu? Kenapa sih ada Singgah Bersama? Kenapa sih ada Gaya Bicara? Kenapa gitu? sih perempuan kok kayaknya harus didengerin banget gitu? Betul, sebetulnya ini adalah sebuah wadah untuk berbagi kisah ya. Karena gak banyak cewek atau perempuan itu bisa ngomong. Iya. Maksudnya bisa speak up dan juga ada ruang untuk didengar itu gitu. Dan kita mencoba untuk menciptakan tidak hanya ruang, tapi kita membuat perempuan ini merasa didengar, merasa dihargain, merasa mereka itu tidak sendirian gitu. Betul, karena pengalaman-pengalaman itu ternyata banyak banget nilai kehidupan yang positif, nilai kehidupan yang baik gitu di balik cerita-cerita mereka, yang sedangkan kita juga nggak pernah merasa atau nggak pernah mengalami bahwa perempuan tuh bisa gitu ya gitu, kok bisa ya mereka tuh memecahkan masalah itu sendirian, bahkan
mungkin ada yang dalam setiap proses perjalanan atau ada masalah itu mereka dijauhi sama teman-teman. Biasanya kan kalau cewek kan lebih lebih seneng gitu kalau cerita sama teman-temannya, lebih nyaman gitu ya. Nah, mereka nggak ada ruang itu gitu. Jadi ya ini memang keinginan untuk mendengar, keinginan untuk berbagi, keinginan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik sih. Yang aku dan Kak Masayu sadarin dan pahamin, memang perempuan tuh unik, kisahnya kompleks, banyak hal yang bisa kita lihat gitu. Maka dari itu kita pengen lihat nih, banyak sudut pandang baru yang kita dapetin dari cerita-cerita para perempuan di luar sana. Mungkin banyak gitu ya Kak yang denger ceritanya mah sama aja kayak yang lain-lain gitu. Tapi pasti akan ada sudut pandang baru sampai kita berpikir bahwa ternyata bisa seperti itu juga ya gitu. Dan itu benar-benar di luar pikiran kita gitu. Si perempuan ini akhirnya punya satu pemikiran, satu tindakan yang itu bisa menyelamatkan diri dia bahkan juga orang sekitarnya gitu. Selama ini kan perempuan tuh hanya mendengar ya, bahkan nggak ada kesempatan untuk didengar gitu. Jadi apa sih buktinya kalau perempuan itu hanya mendengar? Banyak. Sekarang kita hidup di masyarakat yang mungkin bisa dibilang banyak ngomong gitu. Jadi perempuan itu harus seperti ini, harus seperti itu. Apa yang dibicarakan sama keluarga, apa yang diobrolkan sama tetangga mungkin, itu adalah yang membentuk perempuan menjadi seseorang yang nggak punya pilihan, seseorang yang nggak punya waktu untuk speak up itu tadi gitu. Karena ya ngikut aja nih sama society kayak apa, ngikut aja dengan masyarakat itu harus seperti X, seperti Y gitu. Dan jadi seragam semuanya. Padahal tuh perempuan punya pilihan untuk aku nggak akan menjadi seperti itu. Aku punya pilihanku sendiri. Aku punya punya pandangan sendiri, punya nilai hidup dan value sendiri. Jadi aku nggak harus nurut sama mereka. Tapi yang jadi masalah adalah nggak ada waktu untuk speak up-nya gitu. Dan yang pernah aku lihat juga bahwa mungkin perempuan ini akhirnya terbelenggu gitu ya dengan aturan-aturan atau pandangan, omongan orang di sekitar tadi yang udah di-mention oleh Kak Masayu, yang akhirnya membuat perempuan ini jauh dari kebebasan untuk berpendapat. Padahal itu kan kayak satu step untuk menuju satu kemajuan gitu ya Kak. Jadi gimana perempuan ini akhirnya pengen gitu loh menyuarakan apa yang dia rasain, apa yang ada di pikirannya dia, apa yang dia inginkan sebenarnya. Karena ya itu tadi, lingkungan terlalu dominan mungkin yang akhirnya perempuan ini takut untuk menunjukkan siapa diri mereka gitu. Betul, karena pada akhirnya perempuan adalah menjadi stigma yang nggak berdaya gitu, punya stigma yang nggak berdaya. Dan dia tuh mungkin sebenarnya mau ngomong, tapi dia menahan diri karena aku takut terhadap konflik. Atau mungkin sudah pernah mencoba untuk bersuara tapi diacuhkan. Itu yang mungkin membuat trauma gitu, kayak aku nggak mau ngomong lagi soalnya dulu ketika ngomong aku nggak dipeduliin, sama aja keadaannya, mending aku diem aja. Padahal mungkin karena belum mencoba cara komunikasi yang lain gitu. Ini jadi poin yang sangat disayangkan apabila kisah perjuangan mereka, pemikiran mereka, kemudian keluh kesah dan kisah-kisah hebat tidak tersampaikan. Dan harapannya suara-suara ini bisa menjadi suara inspiratif yang membuka jalan baru bagi para perempuan yang ada di luar sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung Singgah Untuk Pergi, dan kami akan melanjutkan perjalanan ini.